Video kali ini kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam berbagai aspek, antara lain bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. 1. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Ini bertujuan agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Yang kedua, pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Yang ketiga, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memerhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, membangun taman bacaan. Kedua, mengikuti kegiatan siskamling. Tiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Yang kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan. Dan yang keenam, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Upaya pembangunan sosial budaya oleh siswa. Berikut ini adalah contoh kegiatan yang dapat dilakukan siswa untuk pembangunan sosial budaya. Yang pertama, mempelajari tari daerah. Dua, menyanyikan lagu daerah. Ketiga, memainkan alat musik daerah. Keempat, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Dan yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ada 3 macam jalur pendidikan yang ditempuh, yaitu pendidikan formal. Contohnya, pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan ini contohnya PAUD, kursus musik, kursus menari, dan bimbingan belajar. Selanjutnya, pendidikan informal. Pendidikan informal contohnya pendidikan dalam keluarga. Ada 4 macam interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain yang pertama, interaksi siswa dengan siswa. Contohnya, seorang siswa berbicara dengan temannya. Yang kedua, interaksi siswa dengan guru. Contohnya, guru menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, interaksi siswa dengan sumber belajar. Misalnya, siswa membaca buku. Dan yang keempat, interaksi siswa dengan lingkungan. Misalnya, seorang siswa melakukan karya wisata ke museum.